Siapa tahu kalian penasaran kenapa bisa banyak pegawai sekolah atau guru-guru yang tingkat keluar masuk dari sekolah kita tinggi. Apakah karena gaji? Nah, coba kita lihat bagaimana strategi YouTube kita untuk mengurangi turnover guru di sekolah. Turnover artinya keluar masuk guru ya, yang terlalu sering. Artinya, ada satu masalah klasik di banyak sekolah, guru datang sebentar ngajar, tiba-tiba belum cukup 1 bulan atau lebih sedikit, pindah ke sekolah lain yang lebih mapan, bahkan berhenti dari dunia pendidikan. Capek dengan gaji kecil, capek dengan kesibukan harian untuk mengurus 25 kepala dalam kelas bagaimana supaya jadi pintar, tetapi tidak mendapatkan impact yang setara dengan usaha yang dia keluarkan. Akibatnya, sekolah menjadi tidak stabil. Tiap bulan selalu muncul poster loker, penerimaan guru, dan sebagainya. Sehingga murid kehilangan konsistensi pembelajaran. Kenapa? Gurunya bertambah, gurunya berganti, gurunya berkurang, dan bisa saja apa yang diajarkan menggunakan metode sebelumnya tidak sama dengan guru yang baru datang. Sehingga citra lembaga pun terganggu. Semakin banyak guru yang keluar, menandakan bahwasanya ada masalah di lembaga kita. Baik. Lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi turnover guru secara efektif? Coba kita lihat strategi ini. Tentunya kita harus cari tahu di mana akar masalahnya. Kita pahami dulu. Sebelum kita masuk strategi, kita memahami mengapa guru sering resign. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 poin yang saya paparkan. Yang pertama, ini selalu menjadi poin utama, gaji rendah dibandingkan dengan beban kerja. Masuk pagi, pulang sore, gajinya sama-sama rendah istilahnya. Hingga selalu menjadi alasan klasik, aduh gajinya disaran sedikit, saya usahanya untuk mempersiapkan pembelajaran setiap hari besar, kayaknya nggak sebanding deh. Kemudian, tidak ada jenjang karir yang jelas. Mungkin kalian tahu, ada sekolah yang ini gurunya udah 10 tahunan, tetap aja dengan gaji yang sama, sedangkan guru-guru yang baru masuk, meskipun dengan sedikit kemampuan yang lebih di atas, yang lebih modern, dari guru-guru senior, malah mendapatkan posisi yang lebih bagus, gaji yang lebih bagus, dan tidak mendapatkan komunikasi kepada guru senior mengapa mereka berbeda. Sehingga sangat penting untuk ada jenjang karir di lembaga pendidikan kita. Kemudian kurangnya penghargaan dari pimpinan, kepala sekolah, mudir, kepala pesantren maupun yayasan. Jadi kita tidak hanya sekedar dipuaskan dengan gaji. Orang-orang selalu ingin juga dipuaskan dari penghargaan non-material, seperti mendapatkan tunjangan, mendapatkan agenda makan siang bersama, mendapatkan ucapan terima kasih dalam bentuk rapat bulanan bersama yayasan, mendapatkan apresiasi dari ketua yayasan dan sebagainya. Itu semua merupakan penghargaan yang tidak bisa kita ukur dari nominal gaji. Kemudian selanjutnya, beban administrasi berlebihan. Nah, sekarang coba cek sekolah kita masing-masing. Kalau kita disibukkan dengan beban administrasi yang berulang, itu menyebabkan tidak semangat dan tidak nyamannya seorang guru itu dalam mengajar. Sehingga selalu kita harus punya pola, jangan sampai administrasi yang berulang itu selalu kita kerjain setiap tahun, padahal kita bisa kerjakan di awal lebih cepat, itu yang kita selalu gunakan berulang kali di masa depan. Yang kedua, juga beban administrasi dari yayasan yang menyulitkan kepala sekolah dan stafnya. Bayangkan saja kalau misalkan dari lembaga pendidikan kita, di bawah dinas pendidikan atau di bawah Kemenak, sudah punya requirement berkas yang harus disiapkan setiap bulan, tapi yayasan juga meminta berkas-berkas laporan ke yayasan dan sebagainya yang lebih ribet dan kita tidak simplify model pelaporannya. Yang kelima, lingkungan kerja yang toksik. Pak gosip lah, politik internal lah, saling sikut dan sebagainya, geng-geng dalam bergeng-geng kaula muda, kaula tua dalam lembaga, itu adalah akar-akar masalah yang menyebabkan kenapa seseorang tidak betah untuk kerja lagi di sekolah kita. Jadi, kita masuk kepada pembahasan kesejahteraan yang layak.
Jadi memang benar bahwasanya sekolah kalau kita buat, kita bukan sekolah negeri mungkin yang memiliki dukungan finansial yang besar dari negara, tidak. Umumnya kita membuat apa? Sekolah swasta, dibiayai sendiri, dibiayai dari donasi, dibiayai dari SPP. Semua hal ini menjadi eh, indikator atau faktor yang menyebabkan kenapa sekolah kita begitu sedikitnya dana. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Jadi yang pertama, kalau tidak bisa untuk menaikkan geser langsung, paling tidak gaji itu selalu kita bayar tepat waktu. Karena banyak guru lebih menghargai ketepatan waktu daripada nominal. Kemudian yang kedua, berikanlah insentif kecil tapi konsisten. Misalkan bonus transport, bonus tunjangan kegiatan, bisa juga seperti lembur dibayar, atau tunjangan mengajar olimpiade dibayar, dan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar tupoksi yang diakatkan dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, skema tambahan penghasilan. Yayasan atau pimpinan sekolah harus selalu berpikir bagaimana kita buat skema penggajian yang di masa akan datang mereka akan mendapatkan gaji yang em, punya tambahan dari gaji sebelumnya. Entah kita misalkan tambahkan dia proyek. Contoh misalkan di pondok pesantren kita buat sebuah proyek eh, satu angkatan santri target 75% hafiz 30 juz. Sehingga kita buat bentuk percepatan kepanitiaannya dan kita berikan mereka insentif-insentif tambahan dari gaji-gaji yang sudah tetap sebelumnya. Atau kan misalkan kita jadikan mereka sebagai guru eskul yang kita bayar mereka per jam. Jangan sampai kita menggunakan jasa, kita menggunakan waktu mereka, para guru-guru kita, tetapi kita tidak memberikan kompensasi dalam bentuk insentif. Jadi kuncinya, guru merasa jeripaya, mereka dihargai secara nyata. Yang salah, kita akan temukan banyak nanti guru yang mereka ternyata tanpa kita minta langsung, mereka menawarkan diri untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, jangan sampai kita menyanyiakan inisiatif mereka yang begitu mulia, sisa kita berikan dengan upah yang lebih layak dari sebelumnya. Lanjut, harus ada jenjang karir dan pengembangan diri. Guru banyak resign karena dia nggak tahu, aduh kok saya kalau di sini stagnan terus cuma ngajar, datang ke sekolah, urus siswa, ngajar, pulang. Nggak ada semacam masa depan, nanti 5 tahun ke depan kalau saya di sini maka saya akan jadi begini, 10 tahun ke depan kalau saya di sini maka jadi begini. Sehingga kita harus detailkan memang kalau mereka baru masuk ke sekolah kita akan berikan mereka gambaran dalam kurun waktu sekian dan sekian mereka akan jadi apa. Banyak guru resign karena tidak melihat masa depan mereka di sekolah. Maka, pertama, buat jenjang jabatan kelas. Kasih detail. Pertama, mungkin dia masuk sebagai guru. Kemudian setelah guru, masuk sebagai naik. Posisinya sebagai koordinator. Koordinator ini seperti apa? Misalkan, koordinator tahfidz untuk satu sekolah, atau misalkan koordinator seperti wali kelas, atau wali asrama kalau misalkan dia adalah pondok. Kemudian punya jenjang nanti naik kepada wakil kepala, misalkan bidang kurikulum, bidang kesantrian, kemudian paling mentoknya dia menjadi kepala unit. Bahkan kalau misalkan ada peluang untuk jadi ketua yayasan, kenapa tidak seperti itu? Sehingga mereka bisa tahu setiap jabatan ini punya kualifikasi tertentu yang mereka akan pelajari untuk mereka mengetahui mereka mau kemana dalam kurun waktu ke depan. Selanjutnya, jangan lupa untuk sediakan pelatihan rutin, minimal 1 bulan, yang tipenya workshop penyusunan perangkat pembelajaran, atau misalkan kursus penggunaan teknologi dan AI untuk mempercepat pembuatan materi, ataupun sertifikasi-sertifikasi yang sifatnya bisa memberikan tambahan-tambahan gelar non-akademik atau tambahan pengetahuan yang dia bisa pakai skillnya dalam mengajar. Sehingga lanjut, dorong guru kita untuk menjadi trainer internal. Mungkin khususnya bagi guru-guru senior untuk rekan kerjanya yang lain. Sehingga ada rasa bangga dan rasa bisa memimpin atau mengerahkan tim melalui ilmu yang dia dapatkan. Ingat, banyak guru merasa terpuaskan ketika berbagi. Bukan hanya berbagi dengan siswa, tetapi juga berbagi dengan sesama pengajar.
Dengan begitu, kita akan melihat sekolah kita akan bertumbuh, bukan sekedar tempat kerja sementara. Kemudian, hal yang paling sangat jarang kita temui di sekolah adalah budaya kerja yang sehat tentunya. Kenapa? Karena begini, pernah nggak kalian dapat sekolah yang memang punya budaya misalkan kita sepakat ya masuk jam 7.15 dengan agenda pertama membaca zikir pagi, kemudian mengabsensi, kemudian membersihkan kantor dan sebagainya, merapikan tempat kerja sebelum memulai kerja, itu adalah budaya-budaya kerja yang kita sepakati. Kemudian saling menyapa, saling memberi salam dan sebagainya. Kemudian ketika siang, jam istirahat, ada agenda ini, agenda itu, dan sebagainya. Ini adalah budaya kerja yang jarang. Banyaknya lembaga pendidikan, orang-orangnya hanya fokus pada dirinya sendiri sampai pulang, datang dan pergi, hanya sekedar untuk mengajar dan pulang. Tidak mereka membangun komunikasi yang sehat, tidak mereka membangun budaya untuk saling berbagi informasi terkait informasi yang dia dapatkan setiap harinya. Itu merupakan budaya yang perlu kita bangun. Jadi, hilangkan budaya saling menjatuhkan. Selalu pimpinan ingatkan misalkan di rapat pegana, jangan ada saling menggibahi dan saling mencerita belakang. Itu adalah salah satu hal yang bisa diulang-ulangi sampai dalam pikiran teman-teman itu tertanam bahwasanya ini tidak bagus untuk dilakukan. Kalaupun ada yang lakukan, maka mereka akan merasa tersendiri seperti itu. Kemudian adakan forum komunikasi yang rutin antar guru dan manajemen. Kita akan bertanya, manajemen itu siapa sih? Manajemen adalah pengelola sekolah yang isinya bisa ketua yayasan, bisa divisi pendidikannya, dan bahkan bisa kepala sekolah. Kemudian, rayakan pencapaian kecil, seperti keberhasilan lomba atau sekedar ucapan terima kasih di rapat. Apalnya kalau ini bukan ulang tahun ya, kedatangan guru. Ya, kan ada beberapa kata-kata yang harus saya filter ya. Jadi ingat, loyalitas sering lahir dari suasana hati yang bahagia, bukan hanya angka di slip gaji. Lanjut, kurangi beban administrasi yang tidak perlu. Kalau guru kita lihat sudah mendapatkan beban administrasi yang wajib disetorkan ke dinas pendidikan, janganlah yayasan meminta tambahan-tambahan administrasi yang makin memberatkan mereka. Malah kita harus simplify, membuat lebih simpel. Jadi banyak guru yang pada akhirnya merasa lemas, lebih sibuk administrasi daripada pengembangan diri nih, gitu. Solusinya adalah kita selalu cari sistem alat kerja yang memudahkan. Daripada kita misalkan bikin laporan pekanan, print out, kemudian store, bagaimana kalau kita buat dalam bentuk apa? Sistem digital sederhana, Google Form, Google Sheet, dan sebagainya, untuk memotong pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien lagi. Nah, yang kedua, coba kita bedakan yang mana administrasi wajib untuk regulasi dan hanya gaya manajemen. Nah, ini poin-poin penting nih. Gaya manajemen yang saya maksud adalah kadang orang manajemen atau pengelola di atas terlalu euforia dengan sistem manajemen yang kompleks, layaknya perusahaan. Oke, pekan ini kita akan minta detail absensi dan sebagainya, terlambat berapa menit setiap masuk kelas sebagainya, atau misalkan butuh laporan bulanan yang detail dan sebagainya. Kita harus bedakan yang mana kita wajibkan dan mana kita gaya-gayaan. Ingat, data-data tersebut tidak selamanya kita baca. Kita hanya memerlukan apa yang memberikan dampak besar dulu untuk guru-guru kita. Kemudian, jangan lupa untuk libatkan staf tata usaha agar guru bisa fokus ke kelas. Jadi kalau misalkan guru sudah membuat perangkat pembelajaran yang lebih detail dan bisa disimpan dan dipakai berulang kali, nanti staf tata usaha yang melakukan pekerjaannya untuk mengurus sistem administrasi kelas, baik dari guru maupun dari kepala sekolah. Lanjut, libatkan guru dalam pengambilan keputusan. Ini hal yang sangat penting untuk meningkatkan loyalitas dari guru kita, karena suara mereka didengar. Coba kita adakan musyawarah, bukan hanya instruksi sepihak. Jadi kita harus bedakan ya, rapat itu jangan sampai hanya sekedar untuk penyampaian dari pimpinan, kemudian lakukan A, B, C, D, kemudian bubar. Tidak. Rapat diadakan untuk musyawarah, untuk mendapatkan ide-ide kecil dari teman-teman kita, dan kita putuskan secara bersama sesuai dengan masukan yang ada. Jangan sepihak. Yang kedua,
minta masukan guru dalam kebijakan penting seperti penentuan kurikulum, tambahan jadwal dan program sekolah. Bahkan di rapat kerja, kepala sekolah kalau misalkan sudah dapat memetakan apa yang akan kejadian dalam 1 tahun ke depan, cukup draft itu diberikan kepada guru, mereka buat kepanitiaan rapat kerja, dan mereka yang bahas sendiri. Sehingga kepala sekolah bisa menjadi validasi terakhir dalam penentuan keputusannya. Kemudian, terapkan prinsip sense of belonging. Sekolah ini bukan hanya miliasan, tapi juga guru. Nah, ini poin yang sebenarnya harus kita tanda kutip ya. Kalau antum bekerja di yayasan yang memang keluarga dan lebih mengutamakan profit, ya saya tidak bisa mengatakan ya guru juga memiliki sekolah, tidak. Tetapi kalau misalkan ketua yayasannya adalah orang visioner yang memang memikirkan bagaimana kalau kita lembaga dijalankan, jangan cuma santri atau siswa mendapatkan pengajaran, tapi guru juga mendapatkan penghasilan yang layak. Sehingga pola pikir itu mereka mengutamakan juga profit yayasan itu masuk menjadi gaji-gaji guru yang layak seperti itu. Nah, prinsip memiliki ini sangat penting supaya kita tahu bahwasanya kalau kita kerja sama orang, kita hanya memberikan mungkin hampir sepenuh hati. Tapi kalau kita kerja untuk diri kita sendiri, kita akan sepenuh hati. Nah, merasa memiliki lembaga itu akan membuat guru-guru dan staf bekerja sepenuh hati. Kemudian, bangun sistem apresiasi. Tidak harus selalu uang, apresiasi, penghargaan bisa berupa sertifikat penghargaan tiap semester, sebagai mungkin guru berprestasi dalam 1 semester berjalan. Kemudian guru teladan bisa kita umumkan di mading dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita mungkin berikan voucher belanja sederhana sebagai bentuk penghargaan dari prestasi yang didapatkan. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengadakan family gathering tahunan untuk menguatkan ikatan emosional antar pengelola, guru, staf, dan seluruh warga sekolah. Sehingga apresiasi yang tulus bisa menumbuhkan loyalitas jangka panjang. Nah, terakhir nih, monitoring dan evaluasi turnover. Tetap monitoring, tetap evaluasi mengapa ada yang keluar dari sekolah kita. Jangan lupa turnover juga harus kita ukur. Coba kita catat berapa guru yang masuk dan keluar setiap tahun. Jangan sampai setiap bulan ada yang keluar. Kemudian, jangan lupa sebelum kita lanjut ya, jangan lupa untuk melengkapi SPK, surat perjanjian kerja, yang mengatakan jangan sampai memang dalam perjanjiannya tidak diatur mereka dilarang resign dalam 1 tahun kontrak, misalkan begitu. Yang kedua, analisis alasan mereka resign, supaya kita bisa mengetahui dan mengantisipasi ke depannya. Buat exit interview yang singkat sebelum mereka mengajukan resign, dan resmi jangan lupa untuk minta feedback mereka, apa sih yang menjadi alasan mereka keluar, begitu. Nah, ini yang menjadi poin penting adalah manajemen harus selalu membuat performance review atau semacam angket kepuasan pegawai setiap bulan mungkin untuk kita terima semua masukannya. Tetapi buat tulisan masukan itu sebagai anonim, sehingga kita tidak mengetahui siapa yang memberikan masukan, dan mereka juga tidak merasa tertekan ketika ingin memberikan masukan yang sifatnya agak lebih pedas atau kritik gitu kan. Kemudian targetkan penurunan turnover secara bertahap. Jadi kalau misalkan dalam anggaplah tiap bulan ada 1 keluar, berarti 12 orang per tahun. Coba aja deh bisa sisa 3 tahun tiga orang per tahun, itu sudah menjadi prestasi. Ingat, kenyamanan menjadi tolok ukur paling tinggi untuk mengetahui guru itu atau staf itu bisa bertahan di sekolah kita. Sebagai penutup, untuk mengurangi turnover guru bukan sekedar menaikkan gaji, tapi membangun ekosistem yang sehat. Guru sejahtera, ada yang sifatnya finansial, ada yang emosional, ada masa depan jelas di sekolah dalam bentuk jenjang karir, dan membuat lingkungan kerja non-toksik yang mendukung dan lebih manusiawi. Jadi ketika guru dihargai, didengar, difasilitasi, mereka akan menjadikan sekolah sebagai tempat kerja atau rumah keduanya. Nah, dari situlah loyalitas akan tumbuh. Baik, sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.